ada kandidat potensial lainnya yang dimiliki oleh PDIP di sana. Dan yang kedua mungkin juga bisa diberikan pandangan terhadap hasil survei ini karena ini begitu menjelaskan bahwa suara dari para pendukung Banteng di kandangnya sendiri tidak cukup solid ternyata kalau kita melihat menjelang Pilkada Jawa Tengah saat ini. Silakan Mas Seno. Mas Seno, mohon maaf, sepertinya masih di mute. Kami belum bisa mendengar suaranya. Ya, silakan Mas Seno, mungkin boleh dicoba kembali. Mas Seno masih bisa mendengar suara saya? Kami belum bisa mendengar suara Mas Seno. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu. Kami coba kembali nanti akan mengontak Mas Seno lagi untuk bisa memperbaiki komunikasi. Tapi Mas Awi bisa berikan pandangan karena kita tahu kader P3 ini berpasangan dengan PDIP sebagai gubernur dan juga wakil gubernur yang kemarin di Jawa Tengah. Melihat hasil seperti ini, bagaimana menentukan langkah P3 selanjutnya? Apakah akan kemudian kembali mengajak bekerja sama PDIP, Mas Awi? Ya, melihat hasil survei LSI itu ada kebanggaan tersendiri bagi Partai Persatuan Pembangunan karena salah satu kadernya yakni Tad Yassin Maimun atau Gus Yassin, mantan wakil gubernur itu menduduki urutan 3 besar dalam survei elektabilitas, yang mana angkanya mungkin tidak terlalu jauh dengan yang lain, dan ini menjadi modal bagi Gus Yassin untuk bisa running dalam pilkada, baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil. Jejak elektabilitas dari Gus Yassin, elektabilitas Gus Yassin itu ada, terbukti ketika beliau maju sebagai calon anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu 2024 yang lalu, beliau memperoleh suara yang tertinggi di Jawa Tengah. Tentunya ini modal elektabilitas dari Gus Yassin. Soal pilihan koalisi, tentu Partai Persatuan Pembangunan karena tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri, maka sudah dipastikan P3 akan berkoalisi dengan partai-partai untuk memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang 10 2016. Mengenai koalisinya siapa, sampai hari ini proses penjaringan calon gubernur di Jawa Tengah masih terus berlangsung dan P3 belum memutuskan sikap siapa yang akan diusung. Namun ketika ada kader internal yang memiliki elektabilitas tinggi dan mampu bersaing, tentu akan menjadi prioritas bagi P3. Baik, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan termasuk minta pandangan dari Mas Seno. Kami coba perbaiki kembali komunikasinya, melihat bagaimana persiapan dari PDIP, melihat suaranya sepertinya juga cukup terbelah di sana. Apakah memang tidak cukup solid suara PDIP di kandang Banteng dan mengapa hanya Mas Bambang Pacul saja yang menjadi satu-satunya calon hingga saat ini yang mungkin masih menyeruak. Tadi dikatakan juga oleh Mas Henry Satrio. Kita akan jeda sejenak tapi saat lagi kami kembali. Kita kembali lagi lanjutkan perbincangan langsung saja Mas Seno. Sebelum jeda tadi sudah sempat saya sampaikan pertanyaan kepada Mas Seno termasuk juga melihat bagaimana hasil survei hingga saat ini dan ada nama-nama calon yang begitu kuat ada di benak masyarakat di Jawa Tengah yang selama ini kita sebut sebagai kandang Banteng. Apakah kemudian adanya split vote tadi juga dikatakan oleh pihak LSI, ada dari Bang Yus, ini bagaimana pengaruhnya ke langkah PDIP berikutnya? Silakan Mas Seno. Diungkapkan, dipublis oleh teman-teman LSI. Sebenarnya kan yang kita bisa baca adalah jangan-jangan ini ada juga masyarakat di Jawa Tengah yang lebih kenal dengan nama Mas Hendy daripada Mas Hendar Priyadi. Kenapa begitu? Karena kalau bicara dari track record pengalaman secara elektoral, secara keterkenalan, secara ketokohan, itu nama beliau sangat dikenal oleh masyarakat Jateng. Di Semarang saja pernah kemudian terpilih di periode keduanya itu di angka di atas 90%. Nah, sama dengan nama-nama yang lain yang hari ini sebenarnya sedang digodok oleh partai. Tetapi kan PDI Perjuangan ini memang belum memberikan satu rekomendasi kepada satu figur spesifik. Artinya kerja-kerja elektoral untuk melakukan branding secara khusus yang dilakukan oleh segenap kekuatan partai di PDI Perjuangan ini belum terjadi. Bukan karena apa, tetapi kami memang belum mengambil satu keputusan.
Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di Jawa Tengah secara historis memang menjadi basis elektoral kami dan punya sejarah panjang bonding dengan PDI Perjuangan. Artinya bahkan di pileg yang lalu pun kami masih dipercaya menjadi partai pemenang pemilu legislatif di Jawa Tengah. Kami juga punya banyak sekali stok kader yang memimpin dan berhasil menjadi pemimpin di berbagai daerah di kabupaten kota di Jawa Tengah yang membuktikan bahwa PDI Perjuangan dan Jawa Tengah memang identik. Oleh karena itu masih punya cukup banyak waktu bagi siapapun untuk melakukan kerja-kerja politik dan kami pun tidak ingin tergesa-gesa. Artinya pilkada dalam perspektif kami ini bukan sekedar persoalan how to win, menang kalah, tetapi setelah menang asumsinya lalu mau ngapain? Memimpin Jawa Tengah dengan populasi yang sangat besar, dengan permasalahan yang begitu kompleks, saya rasa tidak bisa dilakukan eksperimentasi main-main. Harus dengan calon yang punya latar belakang yang jelas, pengalaman memimpin yang jelas, dan kalau dari nama-nama yang muncul dari internal PDI Perjuangan, saya rasa itu mewakili track record pengalaman panjang di bidangnya masing-masing. Mas Hendy pengalaman sebagai eksekutif wali kota 2 periode dan kepala LKPP, misalnya ada nama Mas Bambang Pacul juga sangat moncer di legislatif. Kemudian kemarin muncul nama baru yang diusulkan dari bawah, ada Pak Andika Perkasa misalnya, yang itu punya pengalaman merombak berbagai macam sistem yang lebih progresif di tubuh militer sebagai Panglima TNI. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang harus kami pertanggungjawabkan pada rakyat siapapun yang kami pilih nantinya. Tetapi kami yakin bahwa efek apapun itu, kami percaya pada kekuatan kolektif dan efek yang paling cespleng adalah efek rakyat. Menguji ketokohan seseorang di pilkada itu tidak hanya dari endorsementnya, tetapi dari pengalaman rekam jejak panjangnya. Memang logikanya adalah logika ketokohan, bukan semata-mata logika dukungan kelompok, dukungan orang, atau bahkan dukungan partai tertentu, tetapi ketokohan dari masing-masing orang itu saya rasa di pilkada sangat berpengaruh. Itu Mbak Putri. Sudah ada nama-nama dari PDIP, tapi memang masih dalam proses penggodokan, penjaringan dan sebagainya. Termasuk juga tadi dikatakan Mas Seno, yang paling penting saat ini dipikirkan bukan hanya meraih kemenangan, tapi apa yang dilakukan setelah itu. Itu yang menjadi alasan Mas Hensat. Iya, tadi menarik juga. Memang nama aslinya Mas Hendy kan Hendardi itu. Kemudian mungkin masyarakat lebih kenal Hendy gitu ya. Nah ini sekarang yang menjadi penting adalah dari hasil surveinya LSI ini, memang pada saat top of mind itu nama Kaisang nggak ada gitu ya. Tapi pada saat disodorkan ternyata nama Kaisang itu cukup juga menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Jadi artinya memang konsolidasi internal PDI Perjuangan itu penting sekali dan kemudian memunculkan nama dari awal. Sehingga tidak tertinggal dengan nama-nama yang sudah beredar saat ini gitu ya. Seperti ada nama Mas Kaisang, kemudian ada Pak Ahmad Lutfi, tadi saya sebut Bre di Solo, ada Heri Wibowo di Klaten dan lain-lain. Nah artinya kalau kemudian konsolidasi PDI Perjuangan ini terjadi, bisa menampilkan atau memunculkan nama-nama yang sudah firm dan ajak gitu ya, mereka bisa melakukan kerja-kerja politik gitu. Karena kan waktunya ini tidak lama lagi, hanya sekitar 3 bulanan, 4 bulanan ya, untuk dalam rangka menuju pencoblosan itu. Nah sekarang juga PDI Perjuangan terhadap nama Kaisang bagaimana? Apakah kemudian ada konsolidasi lagi yang bisa membuat akhirnya nama-nama selain jago PDI Perjuangan itu bisa unggul? PDI Perjuangan pernah unggul dari nama yang waktu itu sangat mentereng di Jawa Tengah dan incumbent, namanya Bibit Waluyo. Waktu itu yang didorong adalah seorang Ganjar Pranowo yang pada saat masuk tuh elektabilitasnya kalau saya tidak salah 4%. Karena dia dari Komisi 2 kemudian ditugaskan oleh partai di Jawa Tengah dan kemudian selama waktu penggojlokan ya atau menuju pencoblosan itu konsolidasi rapat dilakukan oleh PDI Perjuangan dan akhirnya sosok Ganjar Pranowo ini bisa unggul dari incumbent Bibit Waluyo. Waktu itu yang menjadi komandan tempurnya tuh, komandan pemenangannya, saya ingat Puan Maharani waktu itu. Dan apakah kemudian hal itu akan diulang lagi gitu ya, karena nama Ahmad Lutfi kalau misalnya ada Kaisang ya bisa saja mereka jadi satu pasangan gitu. Itu pasti bukan nama yang sembarangan di Jawa Tengah, walaupun Mas Hendy 2 kali di Semarang dan kemudian sekarang LKPP, tapi perlu juga masyarakat memperkenalkan atau dikenalkan dengan nama sosok dari PDI Perjuangan ini gitu. Sementara P3 pun mendapatkan imbas dari koalisi yang kemarin kan, nama kadernya juga muncul dalam survei dan itu bagus sekali. Nah balik lagi ke PDI Perjuangan,
kisah manis Ganjar Pranowo itu bisa saja kemudian terulang bila mereka konsolidasi dari sekarang. Waktu itu Puan Maharani yang memimpin. Nah, entah apakah untuk kali ini Ganjar Pranowo yang kemudian menjadi ketua tim sukses pemenangan di Jawa Tengah. Karena terakhir saya ngobrol dengan Mas Ganjar pun dia mengatakan kandang banteng sekarang risau. Karena memang kesolidannya diuji dari sebelum Pilpres dengan banteng versus celeng. Nah sekarang muncullah nama-nama baru yang dekat dengan Jokowi, seorang kader PDI Perjuangan yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan, kemudian sama-sama kita tahu meninggalkan PDI Perjuangan di Pilpres kemarin. Baik, Mas Seno, konsolidasi harus dilakukan lebih awal jika ingin kembali mengulang kisah manis yang ditorehkan oleh Mas Ganjar Pranowo, Mas Seno. Ya, hari ini sedang dilakukan pemantapan dan penguatan terus-menerus. Yang melakukan kajian adalah Mbak Puan bersama Pak Utut dan tentu Pak Bambang Pacul sebagai Ketua DPD. Ini dilakukan terus-menerus untuk mencari sebenarnya aspirasi masyarakat lebih condong ke siapa. Apalagi kalau bicara tipologi sejarah di Jawa Tengah, ini kan pasangan nasionalis religius sebenarnya sangat diminati dan dibutuhkan. Di pakem sosiologisnya begitu. Secara waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, kalau bicara tentang dominasi di pemilu kada, PDI Perjuangan dan P3 ini sempat bergantian memimpin Jawa Tengah. Artinya apa yang menjadi kerjasama politik koalisi semangka itu secara historis terjadi. Nah, hari ini pun saya rasa kami menghargai apa yang menjadi dinamika di masyarakat. Meskipun masih terlalu awal untuk bicara tentang peluang kemenangan yang final, karena di dalam politik itu injury time biasanya yang sangat menentukan, harus diingat betul bahwa endorsement dari sosok-sosok penguasa incumbent misalnya saat ini, itu tidak kemudian melenggang di ruang kosong. Kalau bicara tentang masyarakat muncul misalnya isu tentang dinasti politik, pakarnya kan Bung Yusken Awas ini. Artinya ada situasi yang bukan ruang kosong dari setelah Pilpres sampai ke Pilkada ini. Ada berbagai ujian dari masyarakat kepada pemerintah atau penguasa saat ini, yang itu akan menguji apakah efeknya masih akan tetap sama enggak dengan Pilpres kemarin. Kebocoran data yang terjadi kemarin di pusat data nasional, kemudian isu tentang tapera, berbagai isu yang kontroversial di tengah masyarakat, itu kan tentu akan mempengaruhi bagaimana efek endorsement dari tokoh-tokoh tertentu yang identik dengan kekuasaan, itu apakah masih sama manjurnya dengan pada saat Pilpres dan Pileg 2024. Saya rasa ujian itu akan terjadi dan dinamika sekian bulan ini akan terus berubah. Dan PDI Perjuangan tidak ingin tergesa-gesa untuk mengambil langkah daripada kejengkang. Saya rasa itu, Mbak Putri. Baik, ada isu-isu menarik tadi yang dimunculkan oleh Mas Seno, Bang Yus, dan dikatakan tadi apakah kemudian isu-isu yang terjadi belakangan ini setelah kemudian Pilpres ini terjadi bisa memberikan pengaruh juga, cukup kuatkah kemudian Jokowi efek setelah adanya isu-isu yang cukup dikritisi oleh masyarakat, Bang Yus? Isu tersebut memang ada, apalagi yang harus diingatkan ini pilkadanya masih November. Pada saat nanti kan kalau kemarin mungkin Pak Jokowi bisa berkantor hampir sebulan penuh kali ya di Jawa Tengah, dan ada berbagai program yang dijalankan di Jawa Tengah, nanti kan itu pilkadanya di November ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat gitu. Tapi memang yang harus diingat berdasarkan hasil survei LSI juga ada kecil memang jumlahnya, ada 9,5% masyarakat yang melihat bagian dari kerabat politisi atau tokoh politik itu menjadi satu pertimbangan dalam mempengaruhi keputusan mereka untuk mendukung siapa. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Mas Seno dan juga dikatakan oleh Mas Hensat, saat ini tuh masih sangat cair posisinya. Belum ada tokoh yang mendeklar secara pasti berpasangan dengan siapa, dan semuanya masih saling menerka satu sama lain. Logistik juga mungkin belum turun, tapi yang harus jadi perhatian juga kalau kader-kader PDIP ingin serius menantang mereka yang diasosiasikan dengan Pak Jokowi, itu yang harus dilihat berdasarkan data yang kami punya. Awareness atau popularitas mereka itu masih belum mencapai titik optimum, masih rata-rata di bawah, misalkan Pak Bambang Pacul itu ada di 37%, Pak Hendrar Prihadi itu ada di angka 18,7% gitu.
masih sangat rendah gitu popularitasnya, meski yang harus dicatat adalah likability mereka itu cukup tinggi. Pak Hendra misalkan meski hanya 18,7%, tapi likability-nya itu paling tinggi, mencapai 70,1% gitu. Jadi ada PR banyak bagi PDIP ke depannya jika ingin benar-benar menantang geng Solo ini di Jawa Tengah, untuk meningkatkan popularitas mereka terlebih dahulu dan kemudian mempersolid basis akar rumput yang selama ini mungkin dalam pilpres atau pilpres kemarin itu terpecah gitu. Dan ini PR terbesar buat PDIP. Baik, Mas Seno, sudah disampaikan tadi oleh Bang Yus, jika memang ingin menantang kandidat nanti yang terkait ataupun juga terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo, geng Solo begitu, awareness harus mulai dibangun dari sekarang, popularitas juga harus ditingkatkan. Nanti Mas Seno bisa berikan tanggapan setelah jeda, termasuk juga Mas Awi bisa berikan pandangan. Mas Seno sudah menyebutkan tadi, sepertinya Pakem di Jawa Tengah begitu kuat menduetkan nasionalis dengan religius. Akankah kemudian ini artinya duet kembali PDIP, P3 akan kembali terulang? Nanti ya Mas Awi, setelah jeda kita akan kembali bahas sesaat lagi. Baik, kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan melihat tadi Mas Awi, Pakem yang disebutkan tadi oleh Mas Seno akan berhasil begitu kalau melihat apa yang sudah rekam jejak dari pilkada-pilkada sebelumnya di Jawa Tengah. Apakah ini kemudian kembali akan mengulang, walaupun kami tahu tadi P3 mengatakan sekarang juga masih terus berembuk, masih upaya konsolidasi internal, tapi akankah mengulang seperti konsolidasi ataupun juga koalisi pada gelaran pilkada sebelumnya di Jawa Tengah? Silakan Mas Awi. Ya, sejarah koalisi antara PDI dengan P3 itu di Jawa Tengah itu memenangkan kontestasi. Tentu ini kan menjadi catatan juga bagi Partai Persatuan Pembangunan dalam membangun koalisi di Jawa Tengah. Apalagi kader kami sesuai dengan hasil survei itu masuk 3 besar ketika nama tertutup. Nah, tinggal sekarang bagaimana nanti simulasi yang akan dilakukan oleh masing-masing calon. Bahkan kalau kita lihat angka suara pernyataan terbukanya tetap di nomor 3 atas Yassin Maimun atau Gus Yassin. Ini menjadi modal bagi P3 untuk mendorong kadernya bisa ikut berkontestasi pada pilkada yang akan datang. Bangunan koalisi memang pakemnya yang paling ideal itu nasionalis dan religius. Dengan siapa? Toh partai-partai nasionalis itu banyak. Sejarah terbaru kita bersama dengan PDI bekerja sama secara politik di Jawa Tengah maupun juga di pemilu presiden. Tapi di daerah-daerah yang lain juga kita memiliki kerjasama dengan partai-partai nasionalis lainnya. Namun demikian semuanya akan ditetapkan melalui mekanisme internal partai yang insya Allah pada bulan Juli ini sudah finalisasi. Toh pendaftaran masih tanggal 27 sampai 29 Agustus. Karena mendaftar di awal ataupun berpasangan di awal itu tidak jaminan untuk memenangkan kontestasi. Terbukti dalam berbagai perhelatan pemilu, baik pilkada maupun pilpres, yang terbaru malah pasangan yang baru diumumkan terakhir justru yang memenangkan kontestasi. Di pilkada, banyak efek kejut yang juga terjadi. Seperti di Jakarta dulu ketika Anies Sandi diumumkan, justru dia yang memenangkan kontestasi. Semua tergantung mesin politik, semua tergantung dengan mesin partai politik, semua tergantung dengan mesin relawan dalam mendulang suara untuk memenangkan pasangan calon. Dan untuk P3 sudah jelas basisnya itu, kalau kita lihat dengan 6 kursi P3 tersebar di sejumlah dapil, dengan basis-basis pondok pesantren, dan apalagi di 5 besar itu ada kader P3 yang top of mind-nya bagus, bahkan pertanyaan tertutup pun luar biasa, masih tetap di 3 besar konsisten. Baik, Mas Seno juga tadi sudah dikatakan kalau ingin meraih kemenangan dan juga menjadi penantang kuat dari geng Solo dari Pilkada Jawa Tengah, catatan dari Bang Yus tadi adalah selain menyolidkan basis akar rumput, tapi juga segera untuk bisa membangun awareness calon-calon tersebut di kalangan masyarakat, meningkatkan popularitas. Karena menurut hitung-hitungan ataupun juga menurut hasil survei sementara itu yang masih tertinggal dari kader-kader PDIP. Silakan Mas Seno. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang saya sepakat dengan Mas Awi tadi bahwa kalau di pemilu itu belum tentu siapa cepat dia dapat. Bisa jadi juga siapa cepat atau siapa yang terakhir dia dapat juga sangat mungkin. Logikanya bisa bervariasi tergantung situasinya. Tapi hari ini yang kami lakukan tentu adalah tahapan kami berada pada situasi pendalaman analisa, simulasi nama dan paslon, serta mempersiapkan
konsolidasi mesin politik partai bersama seluruh 3 pilar kekuatan partai. Itu yang kami lakukan hari ini. Kenapa? Karena memang kami harus bertanggung jawab dalam kemudian memunculkan nama siapapun itu yang akan kami dorong. Bahwa secara kesejarahan kami membentuk poros kerjasama politik nasionalis religius di berbagai tempat dan terbukti efektif, itu adalah fakta. Apakah kemudian nanti akan terjadi misalnya komposisi politik yang sama? Saya rasa komunikasi politik yang dilakukan oleh semua partai hari ini sangat memungkinkan apapun itu untuk terjadi. Yang pasti kami tidak berani main-main. Pemilu ini meskipun hari ini ada logika baru yaitu pilkada serentak yang mendorong logika publik bahwa ini adalah masalah menang-menangan, mix and match. Tapi kami rasa bahwa ini bukan sekedar itu, ada hal yang lebih serius. 5 tahun ke depan tantangannya juga beragam, dan setelah dilantik, setelah menang nanti akan melakukan apa? Nah, kalau tidak ada rekam jejak memimpin pemerintahan baik di eksekutif, legislatif atau di lembaga pemerintah lain yang mumpuni, tidak ada kemudian program jelas yang pernah dilakukan, saya rasa itu kan juga akan berbahaya bagi masyarakat yang menempati daerah tersebut, termasuk di Jawa Tengah. Kami ingin meneruskan prestasi baik yang telah terjadi, hubungan baik antara PDI Perjuangan dengan Jawa Tengah selama ini, dengan menyodorkan calon terbaik yang kami miliki. Kami memang belum punya kemudian memasang atribut, banner, baliho, atau apapun, karena keputusan PDI Perjuangan bersifat kolektif kolegial, bersifat sebagai satu kekuatan kolektif. Nanti pada saat namanya sudah mengerucut, semuanya akan bergerak jauh lebih masif, pilkada nanti akan semakin meriah. Saya rasa itu, Pak. Baik, Mas Seno. Terakhir juga mungkin penutup dari masing-masing narasumber, ada Bang Yus dan juga Mas Hensat. Bang Yus terlebih dahulu. Silakan Bang Yus. Ya, jadi yang sekali lagi yang harus diingat bahwa per hari ini peta politik di Jawa Tengah itu masih sangat cair. Masih belum ada kandidat yang berhasil mengungguli secara dominan begitu ya, baik itu yang berasal dari geng Solo ataupun dari PDIP, dari P3, dan itu masih sangat berpeluang untuk berubah ke depannya gitu. Yang harus dicatat juga di sini adalah bahwa ada korelasi antara tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dengan mereka yang diasosiasikan sebagai orangnya presiden gitu, all president's man gitu, baik Mas Kaisang ataupun Pak Ahmad Lutfi seperti itu. Dan ini tentu harus jadi catatan juga bagi PDIP, bagi P3 ataupun partai-partai lainnya yang ingin menantang atau bertarung melawan geng Solo ini, bahwa faktor Jokowi ini tidak boleh diabaikan. Namun tadi seperti saya memberikan catatan, kalau sebelumnya kandang banteng ini bisa cukup diobrak-abrik gitu ya, di Pilpres kemarin, nanti kan Presiden sudah tidak lagi menjabat, tentu akan ada perhitungan yang berbeda gitu, mengenai seberapa kuat efek Jokowi ini terhadap kandidat yang mereka dukung. Tapi sekali lagi peta politik Jawa Tengah masih cair, masih ada kesempatan bagi banyak calon dan dari partai-partai lain untuk terus membangun elektabilitasnya. Demikian Mbak Putri. Baik Bang Yus, terakhir Mas Hensat. Ya, sebetulnya justru menarik adalah bagaimana quote-unquote ya, persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, khusus di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tadi ada 2 nama yang memang kuat dan dekat dengan Pak Jokowi, Pak Ahmad Lutfi dan Kaisang tentunya. Tapi di sisi yang lain Pak Prabowo juga punya nama kuat, yaitu Pak Sudaryono. Dan kalau 3 nama ini muncul, akan sulit sekali nih buat dipasangkan, karena Pak Lutfi apakah mungkin berpasangan dengan Pak Sudaryono, sementara Pak Daryono desas-desusnya memang disiapkan oleh Prabowo Subianto maju sebagai calon gubernur. Nah, ini akan menarik sekali dilihat kira-kira siapa yang kemudian akan didorong oleh rezim. Apakah sementara ini jagonya Pak Jokowi atau geng Solo, atau mempersilahkan Pak Prabowo jagoannya menantang jagoan PDI Perjuangan. Hal ini sama juga dengan yang terjadi di Jawa Barat dan Jakarta gitu misalnya. Ada keinginan dari Gerindra untuk mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta, sementara Golkar itu inginnya Ridwan Kamil menjaga Jawa Barat gitu ya. Sementara Pak Jokowi juga belum menentukan kira-kira siapa jagonya yang akan dimunculkan
di Jakarta. Makanya kita geser sedikit, mungkin juga ada jalan ketiga yang diambil di Jakarta. Tidak Ridwan Kamil, tidak Anies Baswedan, tapi ada nama-nama baru yang masuk di Jakarta. Nah ini sama juga, kita bisa lihat nanti di Jawa Tengah. Kira-kira akan condong kemana rezim, ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo, walaupun pendaftaran dikuasai oleh Pak Jokowi karena masih presiden, tapi nanti pas pencoblosan Pak Prabowo yang jadi presiden. Nah ini kita lihatlah nanti bagaimana Jawa Tengah. Baik, menarik sekali. Tapi terima kasih Mas Hensa, terima kasih Bang Yus, terima kasih Mas Alwi, terima kasih Mas Seno juga, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dalam Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat sejumlah data dan juga informasi yang berkaitan dengan Pilkada Jawa Tengah, di mana sejumlah tokoh yang akan maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah ini sudah mulai muncul di permukaan. Tidak hanya para calon yang mulai menjual diri kepada publik dan partai politik, namun juga partai yang mengusung mulai ancang-ancang mencari rekan koalisi. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat terlebih dahulu bagaimana perolehan suara dan kursi partai-partai politik di Jawa Tengah pada tahun 2024. Yang pertama pemirsa, kita lihat dari Partai atau PDI Perjuangan di Pileg 2024 ini pemirsa, yang memiliki 5.270.261 suara atau sekitar 25,59% dengan total 33 kursi. Bagaimana dengan PKB di Pileg Jawa Tengah tahun 2024? Partai ini memiliki 3.036.464 suara atau sekitar 15,32% dengan jumlah 20 kursi yang berhasil dikantongi oleh PKB. Di urutan ketiga, pemirsa, pada Pileg 2024 adalah Partai Gerindra dengan jumlah suara yang berhasil dihimpun di Pileg Jawa Tengah 2.592.886 atau sekitar 13,08% dengan 17 kursi wakilnya yang berhasil diisi. Nah, di posisi berikutnya ada Partai Golkar yang pada Pileg 2024 kali ini memiliki 2.253.697 suara atau 11,37% dengan total 17 kursi untuk wakilnya. Berikutnya ada PKS, yaitu dengan perolehan suara 1.621.069 suara atau sekitar 8,18% dengan 11 kursi yang berhasil dikantongi oleh PKS di DPRD Jawa Tengah. Bagaimana dengan Partai Demokrat pemirsa di Pileg Jateng 2024 kali ini? Memiliki suara 1.159.910 suara dengan sekitar 5,85% dan 7 wakilnya ada di DPRD Jawa Tengah. Lalu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan di Pileg 2024 ini memperoleh 1.014.035 suara, sekitar 5,12%. Yaitu 6 kursi yang berhasil dimiliki oleh P3 di Pileg Jawa Tengah. Dan PAN atau Partai Amanat Nasional ini memiliki jumlah suara 840.817 suara, sekitar 4,24% atau sama dengan 4 kursi. Bagaimana pula dengan Partai Nasdem yang memiliki 775.889 suara atau sekitar 3 kursi. 3,91% suara di Pileg Jawa Tengah ini diberikan untuk Partai Nasdem. Ada pula PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yang pada Pileg Jateng 2024 kali ini memiliki 477.883 suara atau sekitar 2,41%. Nah, kalau kita tadi sudah melihat bagaimana perolehan partai-partai politik dalam Pileg Jateng 2024, suara yang dimiliki oleh masing-masing partai, sekarang kami akan ajak Anda pemirsa untuk mulai mengotak-atik calon yang akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Nama yang saat ini santer terdengar yaitu Ahmad Lutfi, yang kemudian diproyeksikan ini akan diusung atau didukung oleh Partai Golkar dan juga PAN. Ya, kalau kita mulai hitung-hitungannya pemirsa, untuk Ahmad Lutfi
Dari Partai Golkar sendiri memiliki 11,37% atau 17 kursi bila digabungkan dengan Partai Amanat Nasional yang memiliki 4 kursi. Artinya sudah ada 21 kursi yang dimiliki oleh Ahmad Lutfi untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Ahmad Lutfi sendiri saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Nah, otak-atik berikutnya pemirsa, kita lihat partai yang lain pula, ada Partai Gerindra yang mengusung nama Sudaryono dalam Pilkada Jawa Tengah di tahun 2024 ini. Lalu seperti apa kemudian hitung-hitungan yang dimiliki oleh Gerindra yang memiliki 2.592.886 suara atau sekitar 13,08%, yaitu 17 kursi yang sudah dimiliki oleh Partai Gerindra. Nah, Partai Berlambang Banteng, PDI Perjuangan, namanya juga yang santer terdengar ini Bambang Wuryanto, yang kemudian ramai dibicarakan apakah akan diusung oleh PDIP dalam Pilkada Jawa Tengah, yang mana PDIP sendiri memiliki 5.270.261 suara atau sekitar 33 kursi. Nampaknya Partai Berlambang Banteng ini masih merajai wilayah Jawa Tengah. Untuk PKB sendiri ada nama M. Yusuf Kudlori yang kemudian coba digaungkan, diusung dalam Pilkada Jawa Tengah, di mana PKB ini sendiri memiliki 20 kursi dalam Pileg Jawa Tengah 2024. Ya pemirsa, itulah tadi kira-kira informasi data yang berkaitan dengan sejumlah nama dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah pemirsa.